Halo, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi forensik dan fraud dalam akuntansi forensik. Perkenalkan, nama saya Alexandro Septian Siga dengan NIM 2019-12-002. Perkenalkan, nama saya Kristina Yelni dengan NIM 2019-12-025. Perkenalkan, nama saya Octavia Komala Devi dengan NIM 2019-12-035. Perkenalkan, nama saya Stefanus Ladokoten dengan NIM 2019-12-043. Perkenalkan, nama saya Lidiana Imelda Irfan Mania Lewar dengan NIM 2019-12-953. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, yuk kita kenalan dengan kampus kami. Kampus kami bernama Universitas Katolik Widya Karya Malang yang merupakan universitas swasta yang berada di Jalan Bondowoso 2, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Untuk program studinya sendiri, pada saat ini Universitas Katolik Widya Karya tercatat memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, serta Fakultas Pertanian. Nah, jadi itu merupakan pengenalan sekilas mengenai Universitas Katolik Widya Karya. Kalau masih penasaran, yuk langsung aja kepoin widyakarya.ac.id. Kuy! Kita langsung ke pembahasan yang pertama mengenai akuntansi forensik. Apa sih yang terlintas dalam pikiran saat mendengar kata akuntansi forensik? Nah, akuntansi forensik merupakan praktik khusus bidang akuntansi yang menggambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari perselisihan aktual untuk digunakan dalam pengadilan hukum. Akuntan forensik juga disebut sebagai auditor forensik atau auditor investigasi yang harus memberikan bukti ahli pada sidang akhirnya. 2. Segitiga akuntansi forensik. Untuk melihat akuntansi forensik dibuat istilah segitiga akuntansi forensik. Segitiga akuntansi forensik menghubungkan 3 aspek, yaitu kerugian, perbuatan melawan hukum, dan hubungan kausalitas. Titik pertama segitiga akuntansi forensik adalah kerugian. Kerugian adalah konsep hukum yang paling penting dalam menetapkan atau ada tidaknya kerugian. Titik kedua adalah perbuatan melawan hukum. Tanpa perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut atas kerugian. Dan titik ketiga adalah hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas adalah menghitung besarnya kerugian. Ini merupakan ranah akuntan forensik dalam membantu proses hukum. 3. Ruang lingkup akuntansi forensik. Akuntansi forensik dapat digunakan dalam 2 sektor. Sektor yang pertama adalah sektor publik dan sektor yang kedua adalah sektor privat. Di mana kedua sektor ini dapat menimbulkan kerugian. Misalnya saja pada sektor publik, kerugian yang ditimbulkan dapat menyangkut dengan keuangan negara. Sedangkan pada sektor privat, kerugian bisa saja terjadi akibat adanya pelanggaran perjanjian. Yang berikutnya, tugas akuntansi forensik. Dalam urusan pengadilan atau litigation, akuntan forensik memiliki tugas memberikan pendapatnya mengenai hukum. Tetapi mereka juga dapat berperan di luar pengadilan atau non-litigation, seperti pada perumusan alternatif dalam menyelesaikan perkara di sebuah sengketa, perhitungan dampak dari pelanggaran kontrak atau perhitungan ganti rugi dari sebuah perkara. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik mulai digunakan di Indonesia setelah terjadinya krisis moneter keuangan pada tahun 1997. Hingga saat ini, akuntansi forensik banyak digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bank Dunia, dan kantor-kantor akuntan publik di Indonesia. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia cukup maju, namun jika dibandingkan dengan negara lain, maka Indonesia masih dibilang tertinggal. Oke, baik, yang selanjutnya, yang keenam yaitu keahlian akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan sebagai tempat penyelesaian perkara lainnya. Kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang fraud. Apa itu fraud? Fraud merupakan salah satu tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa
dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok, dan tentu saja akan merugikan pihak-pihak lain seperti perusahaan dan juga institusi. Yang berikutnya, klasifikasi fraud. Menurut the Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, yang merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan, mengklasifikasikan fraud atau kecurangan dalam 3 tingkatan yang disebut fraud tree, yaitu yang pertama, penyimpangan atas aset atau asset misappropriation. Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur atau dihitung. Pernyataan palsu atau salah pernyataan atau yang dikenal dengan fraudulent statement. Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, korupsi. Jenis fraud ini sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang, karena di mana penegakan hukumnya masih lemah dan masih kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. 3. Penyebab terjadinya fraud. Terdapat 3 hal yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan atau fraud, atau biasanya kita mengenalnya dengan sebutan fraud triangle, yakni diantaranya sebagai berikut. Fraud triangle yang pertama yaitu pressure atau tekanan, yaitu adanya insentif atau tekanan atau kebutuhan untuk melakukan fraud. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non-keuangan. 2. Opportunity, kesempatan, yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. 3. Rasionalisasi, yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan fraud. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai materi akuntansi forensik dan juga fraud. Kami berharap semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan para penonton. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih.